Di berbagai negara banyak ijtihad jama'i. Pertanyaannya, kenapa di zaman sekarang sulit kita cari yang ijtihad sendiri, saudara? Karena ijtihad di zaman sekarang ini sulit memang mencari orang yang ilmunya lengkap, komprehensif. Dia ahli tafsir, dia ahli hadis, dia ahli fikih, dia ahli usul, dia ahli tarikh, dia ahli bahasa Arab dan sebagainya. Dalam satu waktu dia miliki itu ilmu semua, sulit. Nah, kalau dulu ulama-ulama mujtahid mutlak kita, dia kuasai semua. Dia kuasai ilmu Qur'annya, hadisnya, dia kuasai semua, jadi dia bisa tampil sebagai mujtahid mutlak atau mujtahid madhab. Tapi zaman sekarang ada orang jago di tafsir, hadis nggak paham. Ada yang jago di hadis, tafsir nggak bisa. Ada yang jago di fikih, tapi di tafsir dan hadis dia lemah. Nah, jadi zaman sekarang banyak negara menyatukan ini semua. Bukan berarti yang ijtihad sendiri nggak ada. Sampai saat ini ulama-ulama di dunia ini, saudara, yang ijtihad sendiri dalam menghadapi persoalan-persoalan baru atau menghadapi fiqhun nawazil, banyak ulama-ulama kita yang dia berijtihad sendiri dengan kemampuan yang dia miliki. Ada. Saya nggak katakan tidak ada. Cuman memang di berbagai negara kebanyakan majelis ulama yang dibentuk oleh negara-negara tersebut, kebanyakan mereka ijtihad jama'i. Islamic Brotherhood Television. Silakan buka halaman 103. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. Al-far'ul awal, syurutul mujtahid wal ijtihad. Syarat-syarat mujtahid dan syarat-syarat ijtihad. Ilman, ketahuilah, bi annahu, bahwa sesungguhnya la yakunul muslimu mujtahidan, tidaklah seorang muslim itu menjadi seorang mujtahid illa, melainkan idza tawaffara, kalau terpenuhi ladaihi, di dalam dirinya, asyartan al-asasian, dua syarat asasi, dua syarat mendasar, dua syarat yang prinsip, litahqiqil ahliyati. Nah, untuk apa? Untuk litahqiqil ahliyati lil ijtihad. Jadi untuk kepastian kemampuannya di dalam berijtihad. Jadi kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, maka dipastikan dia tidak mampu untuk berijtihad. Dia bukan ahli ijtihad. Dia bukan seorang mujtahid. Nah, syarat yang paling pokok ada dua. Asyaratul awal, syarat yang pertama, an yakuna aliman, orang tersebut harus alim, punya ilmu, menguasai, saudara, aliman bil lughatil arabiyyah. Nah, dia harus punya ilmu, menguasai, yaitu bahasa Arab, wa ulumiha, dan ilmu-ilmunya. Jadi maksud ilmu-ilmunya di sini semua ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, apakah itu nahwu, shorof, balaghah dan lain sebagainya, yang sangat penting untuk dikuasai untuk memahami uslub-uslub Al-Quran dan uslub-uslub hadis. Nah, jadi untuk dia memahami uslub Al-Quran, uslub hadis yang memang menggunakan bahasa Arab, otomatis seorang mujtahid harus mahir dalam ilmu kebahasa Araban. Kalau bahasa Arab nggak paham, bohong dia jadi mujtahid. Bahasa Arab nggak bisa, bohong dia jadi mujtahid, ya ikhwan. Baik, aliman, dia tahu tentang bahasa Arab, ya ikhwan. Wa qadiran ala dzauq fi fahmi asalibiha. Ini menarik. Bahkan nggak cukup hanya dengan dia tahu, dia punya ilmu, dia menguasai itu bahasa Arab dengan ilmunya. Tapi wa qadiran, dia juga mesti punya kemampuan ala dzauq. Dzauq, yaitu untuk bisa meresapi dalam memahami uslub-uslub Arab. Karena orang-orang Arab ini kan dari dalam menyusun kalimat-kalimat itu punya uslub tersendiri, saudara. Uslubnya yang berbeda dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Nah, untuk
mempunyai zauq, rasa, cita rasa bagaimana kita bisa merasakan keindahan susunan daripada uslub bahasa Arab tersebut, itu perlu dikuasai oleh seorang mujtahid. Nah, sehingga dia bisa menghayati suatu makna. Bukan hanya dia paham, dia ngerti, tapi dia bisa menghayati. Sehingga insya Allah pemahaman dia terhadap makna bahasa Arab dari dalil-dalil yang digali, saudara, tidak akan meleset. Jadi sekali lagi syarat pertama harus menguasai bahasa Arab. Kemudian asyartus tsani, syarat yang kedua, an yakuna aliman, dia juga harus alim, punya ilmu, menguasai tentang apa? Bil adillatis syar'iyyah, dia menguasai tentang dalil-dalil syariat, wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya, wa mukhtalafatiha, dan perbedaan-perbedaannya, wa kaifiyat istimbatiha, dan tata cara penggalian hukumnya. Nah, jadi dia betul-betul menguasai dalil-dalil syar'i, kemudian dia kuasai hukum-hukumnya, bahkan dia menguasai mukhtalafatihah, perbedaan-perbedaan yang ada. Bagaimana seorang mujtahid dia ingin ijtihad kalau dia nggak menguasai perbedaan yang ada? Nah, dia mesti paham tentang ilmu, bukan hanya ilmu fikih, tapi juga dia mesti paham tentang ilmu usul fikih. Fikihnya dia paham, usul fikihnya paham, khilafiyahnya dia tahu. Saudara, tata cara bagaimana istimbatul ahkam juga dia menguasai. Jadi secara singkat, dua syarat ini harus terpenuhi, dimiliki oleh seorang muslim yang jadi mujtahid. Kalau dua syarat ini tidak dimiliki, maka dia bukan mujtahid. Nah, jadi kita ini kebanyakan zaman sekarang imam muqallid, imam muttabi. Imma kita taklid, imma kita ittiba. Dua-duanya enggak haram. Enggak betul ada yang bilang taklid itu haram. Siapa bilang taklid haram ya ikhwan? Taklid itu boleh, tidak haram, apalagi bagi orang awam yang nggak bisa, nggak kenal hukum, yang kadang-kadang baca Quran juga belum bisa, saudara, nggak ada jalan lain bagi dia kecuali taklid. Tapi taklid bukan sembarang taklid, taklid betul-betul kepada ulama-ulama, saudara, yang mumpuni di bidangnya. Nah, jadi sekali lagi, baik itu taklid maupun ittiba, ada syarat-syaratnya, ada disiplin-disiplin bidang-bidangnya, mana yang boleh ditaklidkan, mana yang nggak boleh ditaklidkan, dan seterusnya. Jadi zaman sekarang lebih banyak orang muqallid dan muttabi, saudara. Dan zaman sekarang kalaupun ada mujtahid di berbagai negara, banyak ijtihad jama'i, banyak dilakukan ijtihad jama'i. Nah, ijtihad jama'i itu kalau kita katakan di NU umpamanya ada bahsul masail. Nah, itu kan ijtihad jama'i, masing-masing bicara, masing-masing mengeluarkan argumentasinya, masing-masing dia buka kitabnya ya ikhwan. Begitu juga Majelis Ulama Indonesia, begitu juga Muhammadiyah, ada majelis tarjihnya. Nah, pertanyaannya kenapa di zaman sekarang sulit kita cari yang ijtihad sendiri, saudara? Karena ijtihad di zaman sekarang ini sulit memang mencari orang yang ilmunya lengkap, komprehensif. Dia ahli tafsir, dia ahli hadis, dia ahli fikih, dia ahli usul, dia ahli tarikh, dia ahli bahasa Arab dan sebagainya. Dalam satu waktu dia miliki itu ilmu semua, sulit. Nah, kalau dulu ulama-ulama mujtahid mutlak kita, dia kuasai semua. Dia kuasai ilmu Qur'annya, hadisnya, dia kuasai semua, jadi dia bisa tampil sebagai mujtahid mutlak atau mujtahid madhab. Tapi zaman sekarang ada orang jago di tafsir, hadis nggak paham. Ada yang jago di hadis, tafsir gak bisa. Ada yang jago di fikih, tapi di tafsir dan hadis dia lemah. Nah, jadi zaman sekarang banyak negara menyatukan ini semua. Ada ahli hadisnya, ahli tafsirnya, kemudian ada ahli fikih, ahli usul. Semua pakar-pakar di bidang ilmunya masing-masing dikumpulkan. Mereka musyawarah, mereka diskusi, mereka membahas berbagai macam permasalahan, sehingga akhirnya mendapatkan satu kesepakatan bersama dalam suatu hukum. Itu disebut ijtihad jama'i. Biasanya kalau ormas-ormas banyak yang melakukan ijtihad jama'i. Tapi kalau bukan berarti yang ijtihad sendiri nggak ada. Ada. Sampai saat ini ulama-ulama di dunia ini, saudara, yang ijtihad sendiri dalam menghadapi
persoalan-persoalan baru atau menghadapi fiqhun nawazil, banyak ulama-ulama kita yang dia berijtihad sendiri dengan kemampuan yang dia miliki. Ada, saya nggak katakan tidak ada. Cuman memang di berbagai negara kebanyakan majelis ulama yang dibentuk oleh negara-negara tersebut kebanyakan mereka ijtihad jama'i. Jadi satu sama lainnya saling melengkapi. Jadi kalau satu ada kelemahan di hadis, yang satu yang ngisi pakar hadisnya. Ada kelemahan di tafsir, yang lain yang paham tafsirnya, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Ammal ijtihad falahu syartun asasi. Ijtihad itu punya syarat yang asasi. Kalau tadi saudara itu syartul mujtahid. Kalau tadi dua syarat mujtahid. Bukan syarat ijtihad, syarat mujtahid. Ada dua yang harus dipenuhi, menguasai bahasa Arab secara komprehensif dan menguasai tentang dalil-dalil syariat dan hukum-hukumnya juga secara komprehensif. Amal ijtihad, sedangkan ijtihadnya falahu syartun asasi, dia punya satu syarat yang sangat prinsip. Wa huwa alla yakuna fil masailil mansusah. Jangan sampai terjadi ijtihad itu dalam masalah-masalah yang sudah ada nasnya, sudah ada dalilnya, bil adillatil qat'iyah subutan wa dilalatan. Nah itu kalau subutan wa dilalatan itu berarti masalah usuluddin. Jadi jangan sampai ijtihad itu terjadi dalam persoalan usuluddin atau dalam masalah qawatiuddin atau dalam masalah-masalah qat'iyat. Nah jadi keesaan Allah udah nggak perlu ijtihad lagi ya kawan, bukan tempatnya diijtihadkan. Allah sudah nyatakan qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu esa, tunggal, tidak berbilang, terima, imani. Saudara, itu bukan sesuatu yang harus kita ijtihadkan lagi, dan itu bukan minal masail ijtihadiyah. Nah jadi kalau masalah-masalah yang sudah dalilnya qat'iyah subutan wa dilalatan, itu bukan majalul ijtihad. Fala yakunul ijtihad fil ahkam syar'iyyati tsabita bidalilin sharihin qat'iyyat subut wa qat'iyyatu dilalah. Jadi sekali lagi kita tekankan, ijtihad tidak berlaku dalam hukum-hukum syariat yang sudah jelas dia punya hukumnya, yang sudah ditetapkan dengan dalil yang qat'i baik subut maupun dilalah. Li'annahu madama qat'iyyatut subut, karena selama suatu dalil itu sudah qat'iyat subut, wurudnya subutnya sudah qat'i, maka fawuruduhu wa suduruhu anillah au rasulih, maka dipastikan datangnya itu semua dari Allah dan Rasulnya. Nah kalau sudah ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya yang jelas, falaisa bimaudi'i bahthin wa ijtihad. Kalau sudah jelas keterangannya dari Allah dan Rasulnya, maka dia bukan lagi medan untuk kita membahas atau medan untuk kita berijtihad. Begitu juga wa kadzalika madama qat'iyyad dilalah. Nah begitu juga selama dilalahnya qat'i, falaisat dilalatuhu ala maknahu wastifadatul hukmi minhu, maka saudara dilalahnya terhadap makna tersebut, begitu juga istifadah hukum daripada dalil tersebut, itu semua bukan maudhi bahtsin wa ijtihad. Jadi kalau sudah qat'i, saudara udah nggak usah diijtihadkan lagi. Yang diijtihadkan itu adalah masalah-masalah yang dhanniyah. Nah ini nanti akan kita pelajari lebih detail, karena kalau kita bicara manahij, justru nanti kita masuk manhajnya di situ ya kawan. Bagaimana cara kita membedakan mana yang dalil qat'i, mana yang dalil dhanni, mana yang qat'i dilalah, mana yang qat'i subut. Kemudian bagaimana kalau qat'i ketemu qat'i, bagaimana kalau qat'i ketemu dhanni, dan bagaimana kalau dhanni ketemu dhanni. Kemudian bagaimana juga nanti kalau dilalah qat'i, saudara, dengan subut qat'i ketemu juga dengan yang serupa, dilalah qat'i subut qat'i. Dan bagaimana kalau dilalah qat'i subutnya dhanni ketemu dengan yang dilalah qat'i yang subutnya qat'i, saudara. Atau bagaimana sebaliknya, kalau yang dilalahnya dhanni, subutnya dhanni, saudara, ketemu yang serupa atau ketemu yang terbalik.
Yang terbalik subutnya zonni dilalahnya qat'i, atau subutnya qat'i dilalahnya zonni. Semua ada rumusnya dan semua ada aturannya. Nanti kita akan masuk, itu bagian daripada lubur risalah insya Allah.